Hai, kembali bersama Juli Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum energinya banyak orang ya. Energi rame-rame, energi massal, bukan untuk perseorangan, bukan untuk perorangan, bukan hanya untukmu saja. Jadi silakan kalian simak ya baik-baik dari awal hingga akhir. Jangan di skip-skip ya. Jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Oke, teman-teman, kalau ingin dibacakan nggak rame-rame, kalian bisa ikut personal reading, pendaftaran dulu ya. Daftar personal reading. Nanti soal personal reading akan saya jelaskan di akhir video, oke? Kita mulai untuk melihat temanya. Karena apa? Saya tidak menentukan tema apapun ya. Setiap bacaan saya itu saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Jadi saya tidak menentukan judul, tidak menentukan tema, ya. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya sampaikan kepada kalian. Ini bisa cocok, bisa enggak, ya. Bisa sebagian cocok, sebagian tidak cocok. Jadi kalian pilih secara bijak bagian-bagian dari kartu yang terbuka, kartu yang ditunjukkan oleh semesta, yang cocok saja untukmu ambil, ya. Yang berguna, yang bermanfaat positif, itu diambil ya, sisanya kalian abaikan saja, oke? Udah kok tumben kok gelap-gelapan. Iya, saya dari tadi kena sinar mentari itu pusing saya. Mungkin semacam vampir saya nih. Coba kita lihat ya energi kamu terlebih dahulu kita cek ya. Kita cek energi kamu supaya kamu yang nonton ya bisa tahu ini bacaannya untukmu atau bukan ya. Pastikan kalian sudah berdoa ya teman-teman sebelum mengikuti bacaan kali ini ya. Mengikuti bacaan kali ini kalian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya membaca tarot ini hanya membaca energi ya. Kartu tarot bukan CCTV. Juga kalau di saya tidak melihat masa yang akan datang, akan terjadi apa ke depannya. Tidak juga membaca jodoh maut juga rezeki. Jodoh maut rezeki saya gak baca. Karena itu mutlak ya. Wewenangnya Tuhan, bukan wewenang manusia. Kita lihat energi kamu. Page of Sword. Ya, saya melihatnya di sini. Kalian di sini itu lagi males mikir. Rupanya sampai ke video saya karena mungkin hanya mencari hiburan ya. Kalian saat ini mungkin energinya adalah males mikir ya. Males mikirin yang ribet-ribet. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat lagi ya. Energi kamu. Energi kamu saat ini seperti apa? Belum gelundung. Oke, lagi happy. Mungkin ada yang janjian mau kumpul-kumpul sama keluarga. Ada juga di sini kalian lagi pengen seneng-seneng sih ya. Lebih fokus ke keluarga. eh Lagi mungkin sekarang tanggal berapa sih kok kayaknya lagi banyak uang ya? Ada aja lah ya, ada aja. Oke. Kemudian di sini kalian itu masuk ke dalam keluarga, mungkin bisa keluarga besar ya, keluarga besar, keluarga kecil, tapi di sini saya melihatnya cukup bahagia. Ya, oke, saya lihat lagi ya. Enggak ada. Energi kamu yang nonton. Males ngurusi cinta-cintaan. Ya, saya lagi sebenarnya bukan males sih. Saya soal cinta-cintaan tuh Bunda ya, sekarang nggak mau yang ribet-ribet, ya maunya yang enteng-enteng aja. Kalau suka monggo, ya saya kalau suka, kita sama-sama suka, ayo ya. Yang jelas ini tidak hanya hubungan asmara teman-teman. Di sini hubungan apapun, kalian sudah nggak mau mikir yang berat-berat ya. Nggak mau mikir berat, kemudian nggak mau juga
kalau orang lain ya baper sama kamu monggo, tapi aku nggak mau baper. Nah ini yang ketarik, seseorang yang seperti ini, ya. Jadi kalau ini bukan energi kalian ya jangan dipaksakan, yang ketarik cuman ini, ya. Oke. Wah, kalian cukup percaya diri orangnya, ya, dan merasa, eee, suka nggak suka orang nggak ada masalah, aku banggakan diriku sendiri, saya merasa punya punya nilai, punya value, saya ini bernilai, jadi nggak perlulah siapapun menilai-nilai saya monggo, tapi saya sudah tahu standar diri saya, itu, ya. Itu kamu. Coba saya lihat seseorang yang terhubung sama kamu, ini bisa siapapun ya, bisa keluarga ya, bisa saudara, bisa rekan kerja, tetangga, pacar, suami, istri, TTM-an, ya saya mau lihat seseorang yang terhubung sama kamu. Tarot saya kebanyakan melihat hubungan bersama seseorang ya, bukan melihat kapan kredit saya cair gitu ya, saya nggak bisa, nggak mau ya, pada pada prinsipnya saya nggak mau. Oke, kita lihat ya. Oke, siapa sih dia yang terhubung denganmu? Orangnya malas bergerak, lebih malas bergerak ke kamu. Mungkin dia nggak malas kalau suruh olahraga, atau mungkin menjalankan hobinya, atau mungkin senang-senang karpe dewe gitu ya. Senang-senang dengan kesibukannya sendiri, dia nggak males, tapi saya lihat kalau ke kamu kok males, males-malesan gitu loh. Oke, kita lihat ya. Saya kok nggak bisa ya menyampaikan yang enak gitu ya, kayak penyiar gitu ya, terus tertata gitu. Nggak pinter ngomong saya, pinternya ngamuk. Coba di sini saya lihat two of wands. Iya, orangnya stuck. Apa-apa, eee, leren-leren, apa ya, kalau nggak diketok ya nggak jalan, kalau nggak disuruh nggak jalan, kalau nggak diopiak-opiak apa ya, di apa ya, opiak-opiak ya, disemangatin, bukan ya, "Ayo kamu ini, ayo," gitu loh, apa ya, diopiak-opiak gitu ya. Itu diopiak-opiak apa ya? Di-support ya, bukan. Diburu-buru juga bukan, jadi diopiak-opiak gitu dia nggak, kalau nggak diopiak-opiak dia nggak jalan, kalau nggak diopiak-opiak dia eee, nggak akan bergerak, kecuali maunya sendiri. Oke, lihat ya. Kamu lagi nggak males mikirin orang yang nggak mau diopiak-opiak ini ya? Ini kosakata baru untuk kalian yang nggak ngerti ya. Oke, orangnya hilang-hilangan, kalau ada masalah justru ngilang. Kalau orangnya suka traveling ya, memang suka ngilang, suka pergi-pergi sendiri. Ya, hati-hati gondol gendruwo. Coba saya lihat ya, bottom-nya apa? Oke, oke. Orang ini memang untuk komunikasi aja males. Ini bisa jadi kalian terhubung dengan seseorang yang mungkin sudah nggak berkomunikasi sama kamu, karena orangnya stuck. Kamu diemin, dia diem, atau dia diemin kamu duluan. Oke, teman-teman, ini energi yang ketarik ya dari, masing-masing dari kalian. Ini kamu, ini dia. Tapi bisa juga terbalik ya, kamu yang kanan justru dan dia yang kiri. Ya, silakan kalian pilih, kalau memang masih masuk lanjut saja monggo silakan. Kita lihat ya, cerita di antara kalian, koneksinya dulu aja ya, koneksi. Koneksinya ini bisa tentang cerita kalian berdua, entah situasi yang pernah terjadi di antara kalian. Saya serahkan sepenuhnya sama semesta ya, apapun yang ditunjukkan, karena ini tanpa tema. Kalian sudah fokuskan ke kartunya, tapi tetap rileks ya teman-teman ya. Bacaan ini bisa benar, bisa salah. Bisa sebagian benar, sebagian salah, salah semua atau benar semua. Kita lihat koneksi kau dan dia. Oke, oke. Sebenarnya kalian itu sama-sama berharap. Seharusnya dia kalau memang punya harapan sama kamu harusnya nggak stuck seperti ini, nggak malas-malesan bergerak, malah ngilang ya.
Dia cuman berharap saja. Jadi cuman berharap kamu yang maju. Kalau dia saya lihat energinya stuck, ya. Kamu berharapnya ke dia, berharapnya dia mau dong bergerak sedikit lah ke kamu, menanggapi mungkin lebih effort lah seperti itu, ya. Ini harapannya nggak nyambung. Oke. Teman-teman sebenarnya di sini harapannya nggak cuma soal komunikasi sih yang saya lihat ya, macem-macem soal dunia inilah semuanya. Serba kamu ya, serba kamu yang mungkin sebelumnya sering handle ya, sehingga sekarang mungkin kamu males mikir ya, males mikir maka maka dari itu hubungannya jadinya stuck. Kamu pun males bergerak, gantian dong. Masa aku terus? Ya, tapi dia diem di sini. Four of Cups. Oke. Teman-teman di sini kok, saya nggak melihat gengsi sama gengsi sebenarnya ya. Bukan masalah gengsi, tapi masalah, secara koneksi itu, mmm, memang cuman harapan-harapan yang tidak terwujud. Kamu berharap apa sama dia berharap sama kamu, tapi dia tidak melakukan. Kalau kamu di sini saya lihat energinya sudah males, karena apa? Karena mungkin sebelumnya kamu selalu menghandle segala sesuatunya. Oke, oke, oke. Teman-teman, di sini jadi suasananya adalah stuck ya. Kalian yang dulunya mungkin peduli ya sama dia ya. Lama-lama ya males, capek karena seakan-akan di sini malah banyak dari kalian yang sudah sampai stres menghadapi dia ya. Sekarang sudah mulai nggak mau tahu. Udah aku diem aja ya. Jadi di sini kamu diem. Ini mirip sama yang kemarin, teman-teman. Mirip. Ini Ten of Sword. Karena kalau terus berharap aku hancur ini, ya, aku hancur, oke. Kemudian di sini, jadi di sini energinya nggak nyatu teman-teman, sendiri-sendiri. Dia jalan ke sana, ya, kamu diam, nggak ngejar, nggak apa, kamu sibuk, kamu menyibukkan diri dengan dirimu sendiri. Koneksinya nggak nyambung teman-teman. Jadi ini temanya, silakan kalian sesuaikan, ya. Kalau nggak cocok, nggak ada masalah. Atau mungkin hanya beberapa saja dari bagian kartu ini yang cocok untukmu. Kalau sudah seperti ini, kalian mau lihat apa? Toh kalian sebenarnya sudah nggak mau mikirin dia, ya. Tapi kepo ya. Kepengen tahu tentang si dia yang sudah kamu sudah males mikirin sebenarnya, ya. Tapi kepo, heran aku. Kalau nggak mau mikirin, ya wis lah. Kita lihat ya. Energi kamu ke dia itu loh sebenarnya kamu sudah males beneran apa enggak sih? Saya mau lihat ya. Energi kamu ke dia. Kamu sebenarnya ini ya teman-teman ya, kalau ini kamu ya, kalau ini kamu. Saya lebih fokus ininya kamu ya, ini dia. Tapi kalau terbalik ceritanya, silakan kalian balikan saja. Oke, ceritanya. Kamu yang sini. Itu simple ya. Teman-teman terima kasih ya untuk kalian yang sudah subscribe, dukung saya. Terima kasih banyak, semoga berkah untukmu. Terima kasih komentar-komentar positifnya. Sebisa mungkin saya ikut membalasnya ya. Mohon maaf kalau yang nggak sempat terbalas. Dan saya ucapkan salam kenal untuk kalian yang baru saja hadir ya. Baru saja gabung. Salam kenal dari saya Julie Hakim dari Kota Malang. Kalian dari kota mana? Silahkan tulis di komentar. Jangan lupa di subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, komen. Sekali lagi ini general. Bisa terbolak-balik. Vice versa. Dan ini rame-rame. Jangan dijadikan acuan. Ya. Jadikan masukan saja. Oke, kita lihat ya. Energi kamu ke dia. Energi kamu ke dia. Oke. Teman-teman, sebenarnya kamu memendam perasaan yang nggak tahu ya. Nggak tahu suka, tapi benci ya. Sayang tapi mangkel. Coba saya lihat lagi. Kalian menendam perasaannya. Kalian tidak ingin
menunjukkan. Bahkan ke saya kalian tidak ingin menunjukkan bahwa mungkin kalian masih punya perasaan, entah itu mangkel atau apapun sama dia ya. Marah, kecewa, ya, sedih. Kalian berusaha menyembunyikan dari saya. Kelihatannya, kelihatannya sih, udah biarin. Mungkin secara ini ya, secara luar, tapi alam bawah sadar, atau mungkin batin, hati nurani, mungkin beda. Ya, silahkan kalian tulis benar atau salah. Di sini ada Ten of Swords sebenarnya. Kalian itu energinya ke orang ini. Bahkan ke orang ini kalian juga tidak menunjukkan. Kalian menunjukkan bahwa kalian baik-baik saja. Padahal saya melihatnya kalian cukup gelisah. Kalian berusaha mengalih-alihkan. Di sini saya melihat kalian karena orang ini loh. Kalian stres, kalian depresi. Ada yang sampai di titik terendah di dalam kehidupan. Artinya ini bukan hanya soal ekonomi ya, finansial bukan. Bisa secara mental, bisa secara pekerjaan atau fokus, gak karu-karuan. Oke, coba saya lihat energi kamu ke dia. The Lover. Kalian sebenarnya susah, sulit untuk bisa melupakan dia. Tapi kalian mendam. Gak banyak yang tahu. Mungkin kalian pendam sendiri, mungkin juga nggak cerita sama siapa-siapa. Tapi di sini tampak kalian memang membatasi, kalian lebih baik mikir sendiri. Baik buruknya, bagaimanapun hubungan kalian sama kamu dengan dia, ya, kamu sembunyikan. Di sini banyak hubungan sembunyi-sembunyi, teman-teman. Tapi hubungannya rapuh, banyak kebingungan, banyak ketidakjelasan, ya, banyak konflik. Bisa konflik antara kamu sama dia, bisa juga konflik di dalam diri kamu sendiri. Ya, di sini kalian ingin walaupun tidak memiliki seandainya tidak memungkinkan untuk memiliki, paling nggak kalian bisa saling mencintai. Ini sudah ada usaha ya dari kalian untuk mempertahankan hubungan ini. Kalian kuat banget sebenarnya, tapi akhirnya nggak kuat. Ada juga kecurangan. Kecurangan ini bukan berarti hanya soal kebohongan dan pengkhianatan. Ada juga sikap-sikap dia yang kamu merasanya dicurangi, ya, nggak adil. Oke, lama-lama kamu merasa, udahlah aku nggak usah terlalu mikirin, berusaha. Berarti ini lebih lebih jelasnya energi kamu itu berusaha untuk tidak mengingat dia, tidak terhubung sama dia, ya. Padahal hati masih ada. Oke, saya lihat ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia ke kamu seperti apa? Kalian suka nggak yang gelap-gelap gini? Tangan saya jadi coklat, ya, kayak habis tanin. Oke. Nanti saya nyalakan kalau sudah selesai. Pusing saya kalau terlalu terang. Energi dia ke kamu. Orang ini energinya toksik emang, teman-teman. Emang toksik. Orangnya itu nggak jelas. Iya, kalau ngasih kabar aja seenaknya. Kadang-kadang jawab dari chatting kamu kalau berkabar cuman jawabnya singkat-singkat. Itu pun kalau berkabar. Coba nanti kita lihat ya, sebenarnya perasaan dia ke kamu itu seperti apa. Kalau sayang masa seperti ini? Judgment, ya. Jadi gini teman-teman, dia akan bergerak sesuai mau dia. Jadi bukan sesuai komitmen seenaknya dalam hubungan. Lanjut ya. Fokus. Oh, maaf teman-teman. Maaf teman-teman.
Dari sini saja saya sudah merasakan bahwa orang ini sama kamu nggak sungguh-sungguh loh, nggak sungguh-sungguh. Energi dia ke kamu nggak sungguh-sungguh. Sebentar, kamu hanya sebagai pelengkap atau lebih buruknya lagi hanya sebagai hiburan. Makanya saya dari tadi merasakan bahwa orang ini kenapa sampai bikin kamu stres. Mungkin dia PHP di awal ya, sehingga kamu mungkin merasakan bisa timbul rasa sayang sama dia, perasaan yang tumbuh sama dia. Tapi ternyata dia nggak sepenuhnya, mungkin hanya berjalan sebentar saja yang seperti itu. Lama Bunda setahun atau bahkan 2 tahun itu nggak lama teman-teman. Kalau dia berubah dalam waktu setahun 2 tahun, ini saya merasakannya seperti itu. Kalau memang selama itu ya. Ada yang di sini cuma sebentar. Atau bahkan di sini hanya berkomunikasi saja. Belum pernah bertemu ada beberapa yang nonton ini ya, walaupun nggak semua ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini bisa bermacam-macam energi orang yang masuk ya. Yang nonton kan banyak macam-macam ya. Jadi bukan untuk kamu saja. Lanjut ya. Saya melihat ini memang tidak ada kesungguhan energi dia ke kamu. Ya, seperti apa ya? Apakah iseng Bunda? Bisa jadi ya. Bisa jadi iseng, tapi orang ini kurang sungguh-sungguh. Maka dari itu di sini mungkin nggak nyambung. Kamu berharap ke dia, dianya mungkin ya berharap kamu menyayangi dia. Siapa sih orang yang nggak suka disayang ya? Tapi belum tentu orang yang suka disayang atau sayang sama seseorang itu mau memberikan effort lebih. Dan inilah dia. Harusnya kalau cinta Bunda, kalau sayang itu kan baik ya. Iya, seharusnya memang seperti itu. Tapi seperti yang ini ya memang ada. Coba saya lihat ya koneksinya. Masih ada apa enggak sih? Kemungkinan untuk saling terhubung koneksinya masih ada, tapi menguras pikiran, butuh kesabaran, butuh kebijaksanaan untuk menyikapi. Jadi ini lebih dituntut kesabaran kamu untuk menghadapi dia kalau mau, ya. Tapi seperti di awal tadi, kamu sudah sebenarnya berusaha untuk melupakan atau menghilangkan energi dia dari dirimu. Ini mengungkung, saya lihat kamu masih terkungkung, nggak bisa melupakan. Oke. Harapanmu terlalu besar sama dia, teman-teman. Dan kalau nggak ada dia, kamu merasa sepi hatimu. Padahal kamu di sini sering sakit hati, sering dikecewakan. Berat. Sebenarnya kamu nggak muluk-muluk pengennya. Paling tidak dihargailah. Paling tidak, anggaplah diriku ada. Koneksinya hanya sebelah ya, berat sebelah. Kamu yang ini ya, yang sebelah sini itu lebih berharap. Walaupun berusaha loh di sini, berusaha. Berusaha untuk melupakan, tapi belum bisa. Ntar ya, saya lihat ya. Perasaan dia ke kamu sebenarnya ya. Tapi nggak usah sudah. Kelihatan dia nggak sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh kenapa dulu datang Yombo? Ya nggak tahu dulu gimana ceritanya. Bisa takdir, bisa ya ketepaan, kebetulan ya bisa juga. Dan itu saya kira nggak perlu dipertanyakan. Langsung saja kita lihat ya. Terus maunya dia apa ya? Apakah dia nggak ada sedikit ulas asihnya ke kamu? Saya lihat ya, dia ini terutama dalam, jangka waktu beberapa waktu yang lalu ya,
dalam waktu dekat ini, ada cuman rasa kasihan. Maaf ya teman-teman, saya membaca apa adanya. Sekali lagi ini belum tentu buat kamu, ya. Bisa juga ini buat penonton yang lain. Jadi jangan terlalu sensitif. Yang ketarik cuman ini. Petunjuknya semesta cuman ini, ya. Oke, kita lihat ya. Nggak ada kah dia itu sayang aja? Atau kalau ulas asih seperti rasa lebih ke jatuhnya ke kasihan, ada, ya. Tapi kalau cinta yang tulus saya kurang yakin karena di sini dia tidak sungguh-sungguh sama kamu. Akhir-akhir ini bertahan denganmu hanya rasa kasihan. Coba saya lihat ya teman-teman ya, apa maunya dia ke kamu sebenarnya? Atau apa mau dia dalam hubungan ini? Apa sih maunya dia dalam hubungan ini? Mau dia dalam hubungan ini? Apa yang dia inginkan dalam hubungan ini? Apa yang dia inginkan untuk hubungan ini? Mau diapain gitu loh. Oke. Kalau saya lihat sampai kartu ini aja, ya kalau memang hadirku itu bisa membahagiakan kamu. Aku masuk ke dalam kehidupanmu bisa membahagiakan kamu, ya aku kasih. Tapi aku nggak mampu atau nggak bisa kalau menuruti semua kemauan kamu. Walaupun di sini kemauan kamu mungkin tidak muluk-muluk. Oke, maunya dia, kamu percaya sama dia, nurut sama dia. Ya kamu boleh cintain aku, tapi jangan tuntut aku berbuat sesuatu yang kau inginkan. Aku nggak mau terkungkung oleh uh, keinginan atau ekspektasi kamu. Ini seandainya saya adalah dia, ini ngomongnya begini, ya, supaya untuk mempermudah kalian dalam pemahaman, supaya mudah dalam penyampaian. Oke, kok angel temen sih aku ngomongnya. Coba, apa lagi? Oke. Aku sudah memikirkan, setelah kita sekian lama bersama atau berhubungan, terkoneksi, saya memikirkan, ini hasrat, ini nafsu, ini ego. Bukan cinta kasih, lebih kepada rasa kasihan saja kepadamu. Oke. Kalau memang kamu merasa sepi, oke, ditawar. Ini keluar sendiri ya di sini ternyata di tengah. Kamu merasa sendiri. Saat aku bisa menemanimu, aku menemanimu. Saat aku pun merasa sepi. Tapi saya kira hubungan ini rapuh karena memang dari diriku, kamu pengisi sepiku. Saya tahu hubungan ini berat buatmu. Jadi kalau memang ini berat buatmu, ya nggak apa-apa kalau kamu nggak betah sama aku. Tapi jangan dari aku yang memutuskan. Tuh kan? Jangan aku yang memutuskan. Ya kamu banyak sakit, kamu banyak berharap. Itu yang membuat kamu sakit ke aku. Sementara aku nggak mau loh ditekan-tekan. Kamu atur-atur nggak mau. Jadi kalau memang ini nggak nyaman buatmu, kamu harus mengakhiri ini, ya nggak apa-apa.
Sesantai itu dia, teman-teman, gitu. Jadi adakah, cinta kasih yang tulus? Saya kira enggak. Kalau cinta kasih yang tulus enggak gini energinya, ya. Kemudian kalau ditanyakan, dia nggak mau ditinggal, Bunda. Kalau kamu tiba-tiba ninggal dia itu lebih baik ya, daripada kamu konfirmasi ya. Ya konfirmasi, "Kalau kamu tak tinggal gimana?" Ya, "Kita putus aja yuk," ya, nggak usah janjian, ya. Ya kalau kamu sudah sakit semua, nggak betah, ya benar ini kalau energi kamu di awal, kamu sudah nggak mau tahu sama dia ya, mau putus, mau lewat lisan ya, tulisan, yang penting nggak usah direken ya, nggak usah ya sudah diabaikan saja, nggak usah digubris gitu. Ya nggak apa-apa. Emang kalau kamu pergi dia gimana? Ya coba saya lihat ya. Kalau saya lihat sih ya nggak apa-apa, karena energi dia seperti ini. Tapi coba saya cek ya. Kalau yang kemarin kamu pergi dia kelimpungan. Kalau energi yang kemarin, kalau yang sekarang kita cek. Setelah kamu cuekin ya, kamu tidak terlalu effort sama dia walaupun itu kamu dengan susah payah ya. Tapi di sini saya merasakan kamu nggak bisa lupa, belum bisa ya, bukan tidak bisa tapi belum bisa melupakan dia. Saya mau lihat ya. Dengan sikapmu yang sudah mulai sibuk dengan diri sendiri, sudah nggak terlalu mikirin dia, nggak terlalu baper sama dia, nggak mengejar dia, dia bagaimana? Mirip sama yang kemarin. Ternyata ya, kalau kamu beneran ya, beneran pergi dari dia, dia kelimpungan ya, panik, baru berusaha. Ya, gledek. Oke, mungkin dia akan marah atau mungkin ada pertentangan batin di dalam dirinya atau gontok-gontokan sama kamu. Dia akan mempertanyakan, "Kenapa kamu?" Dia baru tersadar, baru memulai memulai mencintai kamu atau menunjukkan sikap yang penuh kasih. Jadi kalau ditinggalkan baru terasa, ternyata dia membutuhkan kamu. Teman-teman, tapi di sini masih ada gengsi ya. Dia masih pikir panjang kalau harus langsung menuju kamu ya. Orangnya kaku, kemungkinan kamu pergi dibiarin, padahal hatinya ingin memulai. Ini ingin memulai, ingin menstabilkan lagi, ingin menstabilkan lagi. Sekali lagi, ini bacaan general, belum tentu untukmu, jangan terhalu-halu dulu. Oke, jadi sebenarnya kalau kamu tegas ya, kamu tegas, udah nggak usah ngabarin, nggak usah apa ya, kamu tahan diri, cuekin aja dia akan panik. Di sini energinya panik. Panik itu apa karena dia cinta atau apa? Saya lihat karena harga diri, ya. Seseorang yang sudah terlalu egonya sering dikasih makan sama kamu, kemudian puasa nggak kamu kasih egonya, seakan-akan kamu nggak cinta lagi sama dia, nggak membutuhkan dia. Yaitu apa? Kayak ketagihan, ketagihan kasih sayang kamu yang sudah kamu stop. Seperti gejala putus obat, ya. Gejala putus obat kalau untuk orang-orang yang kecanduan. Sakau. Tapi bukan karena cinta, bukan karena dia ingin memperbaiki hubungan, tapi seperti ini, apa ya? Seperti validasi, ya. Bahwa kamu tidak kalau kamu meninggalkan dia, melupakan dia, seakan-akan dia tidak berharga. Dia nggak mau itu. Dia mau selalu berharga untukmu. Dengan sikap dia yang kayak gini, mana bisa orang hargain ya. Itu sih. Dia ingin kalau 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 kamu pergi dia akan dia cuek nggak? Enggak, dia akan gelisah, akan panik, mungkin cari kamu. Tapi untuk apa? Untuk memastikan aja kamu nggak
Kamu nggak lepas, tetap mencintai dia. Kita cek lagi ya, perasaannya aja ya, perasaan. Supaya lebih gamblang, supaya kamu puas. Kita lihat yuk. Kalau ditanyakan, apakah dia cuek-cuek seperti itu? Apakah memang karakternya atau ada sesuatu? Nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu perasaannya ke kamu. Saat kamu cuek ya. Apakah kemudian timbul perasaan yang eh, ternyata dia cinta kek? Ya, sadar bahwa dia cinta. Kalau ini karena dia merasa diabaikan aja kayak nggak terima ya. Tapi apakah cinta? Cintanya pun berubah-ubah kalau dia punya rasa cinta. Niatannya pun berubah-ubah. Jelek banget ini. Kontras banget ya, putih. Lagi nggak pengen putih-putih. Oke? Nggak kelihatan ya. Ada kadang keinginan datang, memperbaiki hubungan, menanyakan kenapa kamu cuek sama dia. Kadang juga enggak. Perasaan dia. Dia nyaman. Ya nyaman lah. Karena kamu selalu effort. Kamu berjuang untuk hubungan ini. Dia enggak. Dia nyaman karena kamu mencintai dia. Perasaan dia ke kamu. Berbunga-bunga karena kamu selalu memperlakukan dia secara baik. Perasaan dia. Di sini dia gini ya, orang kalau sudah dicintain, ada energi-energi sombong itu loh, tinggi hatinya ya. Jadi akhirnya seenaknya curang. Ini hubungannya nggak imbang teman-teman. Nice. Perasaan dia. Dia lumayan sih, dia ada bingungnya. Ya kalau dia bingung dia akan menanyakan ke kamu. Kenapa kamu sekarang nggak kayak dulu, nggak mencintai aku lagi dah, ya? Ada orang lain lagi dah. Dia seperti itu, ya. Di sini pada prinsipnya dia berharap ya, berharap kamu selalu mau menerima dia kembali. Walaupun dia sudah sering nyakitin kamu sudah cuekin dia, dia ngejar nanti kalau 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 kamu mau lagi, nanti berpola berulang lagi, ya. Kita lihat sebenarnya itu ya, dia hilang-hilangan itu karena apa? Apakah karakter atau apa? Kita lihat yuk. Kenapa dia itu sama kamu kayak gitu? Selain memang dia tidak sungguh-sungguh, ya. Selain dia nggak sungguh-sungguh, bisa jadi apakah ada orang lain yang mengendalikan dia atau dia memang sibuk kerja, ya. Tapi kalau orang cinta sungguh-sungguh akan selalu bisa meluangkan waktunya, mengusahakan, itu logika, ya. Yang jelas dia tidak mengusahakan. Tapi saya lihat lagi ya, sebenarnya ada apa? Apakah memang itu karakter dia? Saya ambil 3 aja. Beberapa kalau memang, ini ya, sudah berkeluarga atau memang dia dekat dengan keluarganya, dia memang sibuk dengan keluarganya, ya. Saya lihat memang dia hilang-hilangan mungkin terkungkung dalam satu pernikahan dan kamu adalah orang ketiganya bisa, ya. Atau kalau kalian pasangan atau apapun, dia terlalu terlalu mementingkan keluarga dia daripada kamu. Berarti selain karakter, selain dia juga tidak sungguh-sungguh sama kamu, itu ya. Ada lagi nggak? Kayaknya kok nggak ada ya. Oke, apa nih? Karena ada orang lain. Atau kamu adalah orang ketiga. Ada orang lain, false person. Oke. False person itu bisa orang ketiga, energi ketiga, tapi saya lihatnya lebih ke orang ketiga. Mungkin bisa keluarganya dia, atau mungkin orang lain lagi. Oke, dia sibuk sama rumah. Oke, saya melihatnya banyak keluarga, 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 rumah, 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 ya. Kerja nggak begitu ini, bukan masalah pekerjaan. Sering pergi-pergi juga orangnya.
Ada false person itu orang lain atau bukan ya? Orang lain lagi, orang lain cinta bersegi-segi-segi gitu ya. Coba saya lihat dari kartu ini aja ya. Yang lain aja wis, supaya puas kamu. Saya lihat ya. Apakah ternyata dia ada orang lain? Selain keluarganya, selain pasangannya, selain kamu. Saya lihat ada. Semoga bisa muncul ya siapa orang itu ya. Kita lihat ya. Semoga ada diberikan petunjuk. Kalau nggak diberikan petunjuk saya nggak mau ngarang. Coba saya lihat. Apa nih? Oke. 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 Jadi saya lihat false person itu orang lain itu sepertinya adalah keluarganya ya. Bisa pasangan sahnya atau keluarganya ya. Lebih banyak adalah pasangannya. Kalau dia punya pasangan ya. Enggak, Bunda, dia itu lajang ya, lajang. Bisa mantannya karena di sini ada wedding ring, teman-teman. Atau mungkin lajang, duda, janda ya. Mungkin mantannya ya yang membuat itu. Bisa jadi karena dia mungkin trauma sama mantannya sehingga membuat karakter dia seperti itu. Atau dia itu memang sebenarnya malas menjalin satu hubungan yang serius karena punya trauma di masa lalu. Atau bisa macam-macam ini teman-teman. Bisa juga di sini balikan sama orang lama juga banyak di sini teman-teman ya. Saya merasakan. Kemudian mungkin ada juga di sini cerita bahwa dia sudah dijodohkan sama orang lain atau sudah sepengetahuan keluarganya dia dengan orang lain bukan kamu. Itu aja. Nah, silakan kalian sesuaikan. Dan itu yang membuat dia mungkin ke kamu nggak begitu energinya, tidak sungguh-sungguh. Ya, kalau memang ini pasangan kamu, silakan kamu sesuaikan saja. Apapun ya yang kamu hadapi, kalau memang tidak sesuai sama ini, jangan dicocok-cocokin, jangan dipas-pasin. Ini pembacaan general, pembacaan umum. Banyak orang masal rame-rame, bukan untukmu saja. Jadi teman-teman, pembacaan tarot seperti ini general itu diambil positif-positifnya aja, yang positif-positif aja. Karena nggak bisa dijadikan acuan, ya. Saya bukan tipikal tarot reader atau orang yang sok yakin mempengaruhi orang supaya percaya. Enggak, ya. Kalian monggo silakan, kalau nggak cocok ya nggak ada masalah. Karena ini rame-rame, bukan personal. Terus Bunda, caranya personal gimana supaya nggak rame-rame gini? Karena permasalahanku mungkin ada beberapa yang mirip, tapi yang nggak sama persis, beda kasus saya. Itu personal reading. Bunda, gimana aku sama dia? Personal reading. Semua pertanyaan pribadi, personal reading. Semuanya berbayar, ya. Dengan video call, langsung interaksi seperti ini, bukan chatting, ya. Bukan voice note, bukan dikirimin video, ya. Video saya itu selalu nggak bisa sebentar, ya. Nggak bisa juga asal-asalan. Dan kalau lama, apa ya, bukan kapasitas apa ya, pokoknya besarnya itu loh, besarnya video saya itu gede biasanya, ya, berapa ratus mega gitu, akan sulit untuk dikirim, ya. Jadi langsung saja seperti ini, terus kita bisa ngobrol, kalian tanya apa aja, pertanyaannya berapa Bunda? Satu pertanyaan berapa? Saya nggak model gitu ya, setengah pertanyaan berarti setengah harga. Enggak, ya. Kalian tanya apa aja ya. Harga lombok ya nggak apa-apa. Pokoknya saya menyiapkan 2 macam durasi, 15 menit dan 30 menit. Ngobrol langsung sama saya. Tapi caranya harus daftar. Ketik daftar tarot, ya. Ketik yang lain nggak akan dibalas. Loh, saya sudah pernah Bunda, ya, sudah daftar di Kak Flori dulu, ya. Sehari yang lalu lah.
sama, tetap ketik daftar tarot. Kenapa? Kalau di scroll itu kelihatan daftar tarot akan diprioritaskan. Kalau assalamualaikum kak, hai kakak, mungkin nggak akan ditanggapi, akan turun ya, tenggelam. Jadi kalau yang tulis daftar tarot itu akan segera dibalas ya, walaupun mungkin nggak fast respon karena apa? Jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 20 malam Flori itu ya, untuk admin tarotnya ya. Jadi silakan kalian ketik daftar tarot, kirimkan ke nomor WA-nya Kak Flori. Ada di deskripsi ya. Kalau kalian nonton video saya kan mesti ada bawahnya itu selengkapnya gitu ya. Atau ada panahnya gini ya. Ya itu diklik. Maaf ya teman-teman. Mungkin ada yang berkomentar, nggak usah dijelaskan sedetil-detilnya gitu Bunda, kita bukan anak kecil. Loh, yang orang tua itu loh seperti saya, bahkan yang lebih tua kadang-kadang nggak tahu ya. Jadi saya juga nggak bisa mengenggau semua orang pinter kayak yang komentar. Ini kan untuk orang banyak. Jadi itu dilihat di deskripsinya ya. Ada nomornya Kak Flori, silakan kalian hubungi ya lewat chat WA. Kalau telepon diblokir ya. Kalau telepon Kak Flori diblokir. Jadi walaupun sudah pernah, walaupun belum pernah ya, sudah sering, tetap ketik daftar tarot supaya supaya terbaca ya, supaya ditanggapi. Bukan sombong ya, takutnya tenggelam gitu. Karena satu HP untuk banyak urusan. Ya semua ada clue-nya. Kalau tarot daftar tarot ya. Jadi itu saja dari saya. Semoga bacaan ini manfaat positif. Loh, pesannya apa Bunda? Kemarin saya juga baca komentar. Pesan semestanya nggak ada, cuman saran Bunda, iyo lali aku, lupa ya. Kalau ini gimana saya harus menyikapi? Kalau sejak awal saya melihat energi kamu itu sudah berusaha melupakan, teruskan ya. Sulit tapi Bunda ya memang ya. Kalau menyangkut sama hati, perasaan itu sulit. Ya, maka dari itu siapa yang bisa membantumu? Ya, kalau tarot reader nggak bisa. Ya, paling cuman menghibur ya, memberi masukan, support system dari luar. Tapi yang lebih ini ya kamu. Kamu harus berusaha untuk kalau memang orang ini nggak menunjukkan apa ya, nggak jelas ya. Kalau orang ini nggak jelas, sementara kamu menginginkan kejelasan, sementara tidak kunjung jelas, terus sampai kapan wong pegadaian aja ada jatuh temponya. Kalian tetapkan jatuh tempo juga. Kalau sampai nanti lebaran ketupat ya, seandainya ini contoh ya, dia nggak berubah ya gitu aja. Ngapain kamu nunggu bulus garing ya? Nggak usah ditungguin. Kalau orang-orang kayak gitu, mending kamu fokus sama dirimu sendiri, membuat energi kamu positif, energi perasaan, energi pikiran sehingga sehingga kamu untuk melangkah ke depannya. Ada dia, nggak ada masalah. Kamu bisa menentukan. Kalau kamu energinya positif seperti kaca itu bening, bisa lihat ke depan itu dengan enak. Kalau kamu lihat ke belakang terus, bagaimana dia terus ya. Kalau kamu nyetir mobil lihat belakang terus ya, ya nubruk ya. Jadi fokuskan ke dirimu sendiri. Kalau dia masih ada usaha ya monggo. Tapi jangan jangan kamu membuat satu drama ya, drama-drama seperti coba saya tak cuekin ya. Kira-kira apa tanggapannya? Wis gak penting gitu, gak penting. Hanya jadi gini, kalau kamu membuat drama seperti itu, biasanya hati kamu itu berharap, ah semoga dia nyari. Walaupun kamu berusaha di sini kamu kan ada denial ya, denial sama perasaan kamu ya, sehingga alam bawah sadarmu kacau ya, antara pikiran dan hati nggak sinkron, buat stres kayak gini nih. Jadi jangan berharap, walaupun seakan-akan kamu nggak berharap, alam bawah sadarmu masih berharap. Dia mengejar kamu, menghubungi, atau dia akan kelimpungan dia ya. Baru tahu rasa, oh bau sampean. Baru tahu rasa kalau gini ya. Ngapain ngapoin orang? Nggak usah ya. Nggak ada manfaatnya. Ya biar tahu rasa ya. Berarti energi kamu negatif. Dan itu yang merugi kamu, bukan dia. Ya. Jadi teman-teman, apa sikap yang harus diambil? Ya, pertama, kamu lihat dulu mungkin ada jangka waktu. Kalau dia seperti ini masih 1 hari 2 hari lah,
Lah ya jangan terlalu cepat-cepat atau terburu-buru ya, cepat-cepat atau terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ya mungkin ada sesuatu, mungkin juga ini bacaannya bukan untuk kamu ya. Kalian cek secara nyatanya gimana. Ini kan hanya energi kartu, bisa salah, bisa benar ya. Jadi kalian harus punya prinsip. Yang penting kalian positif dulu, banyak doa mohon petunjuk. Apakah memang orang ini terbaik untukmu atau enggak? Kalau memang enggak terbaik, pastilah Tuhan lebih tahu ya, semesta itu lebih tahu yang baik untukmu. Walaupun terkadang kita punya satu nafsu ya, hawa nafsu ya, nafsu makan, nafsu, termasuk nafsu untuk pengennya begini, pengennya begitu ya. Padahal itu belum tentu baik untukmu. Ya, jadi serahkan kepada semesta. Oke? Kemudian kita lihat pesan semestanya. Saran dari saya tadi bisa diambil, bisa diabaikan ya teman-teman ya. Bisa kalian buang ya. Nggak cocok ya. Bunda itu asal mangap saja ya. Nggak apa-apa, buang aja. Oke. Untuk yang mau aja ya. Yang nonton kan nggak cuman kamu. Ya gitu. Oke lanjut ya. Kita lihat pesan semestanya. Tapi saya ya nggak nyalahin ya. Kadang-kadang orang kalau sudah merasuk ya di dalam, masuk ke dalam satu bacaan tarot seakan-akan itu menjiwai ya, terlalu menjiwai, seakan-akan untuk dirinya sendiri ya, yang lain itu nggak ikut nonton ya, cuman dia tok yang nonton gitu ya. Biasanya itu memang aneh-aneh komentarnya ya, tapi saya nggak menyalahkan ya, mungkin terlalu menjiwai ya, dan mungkin terlalu cinta juga sama saya ya. Ada yang komentarnya buruk gitu ya, tapi nonton saya terus ya, saya seneng lah ya. Berarti dia kan mengapresiasi, entah positif entah negatif. Yang untuk saya positif semua ya. Yang berkomentar negatif, ya yang negatif dirinya sendiri. Aku nggak ngaruh gitu ya. Oke, lanjut. Kasihan loh aku sama orang-orang kayak gitu. Though we may physically apart spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Oke. Orang ini ya, jadi mungkin ya, ini bisa kamu, bisa dia. Kamu kalau memang masih cinta sama dia, walaupun nggak harus bersama, kalau cinta cintailah, cintailah dengan, cinta itu nggak harus ketemu. Kasih loh ya, kasih itu nggak selalu ketemu. Kasih itu nggak selalu ini, apa, berkomunikasi. Kalau memang kasih doakan ya, cintai dia, taruhlah dia di dalam hatimu yang paling dalam. Sudah taruh di situ ya, ya wis biarin di situ. Kamu akan tetap mencintai dia, ya. Tapi biasanya kalau manusia, ya namanya orang berhubungan Bunda kan ya pingin ada balasan yang baik, iya ya. Tapi itu namanya jadinya cinta. Kalau menurut saya ya bisa, setiap orang bisa mendeskripsikannya beda-beda, mengasumsikannya, mempersepsikannya. Kalau saya, kalau memang kasih cinta, cinta kasih ya, kasih sayang, mau ketemu nggak ketemu ya tetap ada di dalam hati, tetap menyayanginya, mendoakannya yang baik-baik ya. Tapi kalau memang ada rasa pegel ya, tapi cinta, kecewa, sedih, sakit, nggak karu-karuan ya, ya mungkin pinginnya ada balasan. Berarti itu belum di tahap atau di fase ketulusan, ya cinta berbalas pinginnya. Sementara kalau nggak terbalaskan, ya akan sakit, tidak sesuai ekspektasi, tidak dipenuhi ekspektasinya, akan kecewa. Jadi, pastikan kalian mencintai dia dengan tulus atau enggak. Kalau memang masih cinta dan masih berharap banyak, siap-siap untuk kecewa karena kalian berharap kepada manusia. Ya, kok gitu Bunda ngomongnya? Loh, itu benar loh teman-teman. Lu sampai mencolot, Rek. Apa ini? You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Jadi gini, mungkin kamu nggak tahu ya, ini kenapa saya harus dipertemukan sama orang ini, ya. Sebenarnya di sini semesta ingin menaikkan levelmu, ya, menaikkan derajat kamu dengan diberikan permasalahan atau dipertemukan dengan orang ini. Jadi tergantung kamu mau naik atau enggak. Kalau naik ya harus 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 lulus ujiannya. Lulus ujiannya apa? Ya itu tadi, menjadi lebih positif, menjadi lebih pikirannya lebih terbuka, bisa menyikapi permasalahan ini, hubungan ini
menyikapi dia dengan positif, itu berarti lulus. Kalau masih mangkel, nggak healing-healing ya, apalagi sampai terpuruk ya, masih proses berarti belum lulus ya. Masih try out ya. Coba kita lihat. Transformation. Your relationship with one another is about to depend. Hubunganmu itu memang terlalu dalam sama dia. Secara energi ya. Kartu baca energi loh ya. Love conquer and transform all things. Jadi gini, jangan terlalu dalam mencintai seseorang. Jangan terlalu banyak berharap kepada seseorang, akan kecewa. Semoga kekecewaan kamu ini, pelajaran yang kamu ambil dari hubungan ini bisa membuat kamu bertransformasi. Ya, bukan menjadikan kamu menjadi tambah terpuruk, kemudian gak karu-karuan. Ya, jangan biarkan dirimu seperti itu. Ya, karena yang bertanggung jawab bukan dia sebenarnya. Untuk dirimu itu, kamu sendiri. Ya, kalau 100% ya, contoh saja ya, supaya gampang atau mudah dipahami. 100% kamu itu 70% atau 90% dia itu sisanya sedikit aja. Yang lainnya banyak faktor. Ya mungkin 50% kamu ya, 40% kamu, 40% semesta ya. Yang 20% bisa macam-macam, salah satunya dia. Oke. Jadi kamu harus percaya ya, bahwa bisa bertransformasi. Ya anggap saja dia memang dihadirkan oleh semesta untuk memberikan pelajaran, banyak ilmu-ilmu yang harus kamu dapatkan ya, termasuk ilmu kesabaran, ya, ilmu bangkit, ilmu positif, menjadi seseorang yang lebih positif. Kalau nggak ketemu dia mungkin kalian nggak akan naik derajatnya. Ya, ya kalau suruh milih ya mungkin nggak usah ketemu dia tapi naik derajatnya ya, manusia kan memang seperti itu. Ya maunya sih nggak usah soro-soro kerja ya, nggak usah sengsara kerja, nggak usah ngoyo, tapi kaya ya. Semua orang yang maunya gitu. Oke, jadi ini sih pesan semestanya bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan ya. Mohon maaf kalau memang ada perkataan saya, apa yang saya sampaikan itu tidak mengenakkan kamu ya, kamu semua yang nonton. Gak ada masalah ya. Eh, Setiap orang bisa bikin kesalahan ya, mungkin memang karakter saya memang banyak kekurangan, setiap orang punya plus dan minus ya. Plusnya mungkin saya gendut ya, sehat seperti ini, amin. Ya mungkin tapi mulutnya kurang bagus ya, tutur katanya kurang indah, mohon maaf ya. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan, saya, kamu, kalian, dia, ya, siapapun. Setiap orang kalau bisa memahami, melihat dari sudut pandang positif terhadap kekurangan dan kelebihan seseorang, pasti hidupnya lebih damai deh, ya, itu aja. Kadang-kadang banyak loh orang-orang itu yang tampak seakan-akan bahagia ya, atau banyak ketawa-ketawa ya, atau berkomentar yang happy-happy padahal hatinya, hidupnya itu kebalikannya ya. Ya nggak apa-apa sih, cuman saya kasih tahu aja ada yang seperti itu. Ya. Yang penting saya berdoa untuk kalian, semoga kalian itu bisa tambah positif kalau nonton saya ya. Saya memang nggak pintar dalam menyampaikan, saya cuman bisa baca kartu tarot sebenarnya. Dari tahun 2009 itu saya narot ya, tapi nggak masuk YouTube. Karena apa? Nggak pinter. Untuk gini, public speaking nggak pinter. Bisanya ya kayak ini. Kalau dulu kalau taruh di saya ketemu, sekarang nggak bisa saya. Saya sudah jauh di dalam hutan. Oke, jadi inilah konten saya. Kalau di terakhir-terakhir banyak ngomongnya. Ya, kalau kalian nggak suka yang banyak omong, cuman kartu aja, berarti di depan-depan. Oke. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe ya. Silakan kalian dukung, channel saya ini dengan komentar yang positif. Kalau komentar positif pastinya akan kembali kepadamu berlipat-lipat positifnya. Yang berkomentar negatif begitu pula ya. Siapa siapa menabur dia akan menuai ya. Begitu pula seperti ini ya. Dia yang sudah mungkin masuk ke dalam hubungan bersamamu seakan-akan mungkin dulu awalnya baik, kemudian cuek-cuekan, mungkin begini dan begitu, biarin. Dia akan menanamkan karmanya sendiri. Kamu juga. Kamu jangan sampai dendam ya, jangan sampai bales-balesan ya. Karena apa? Itu karma juga yang akan kau tuai. Maka baiklah. Karena eh, karma ya atau apa yang kita tanam itu bisa cepat tumbuhnya.
kita tuai bisa cepet, bisa lama ya, terserah semesta. Jadi buatlah yang baik-baik. Mungkin nggak baik sekarang, seakan-akan kamu nanam kebaikan tidak pernah dapat kebaikan, belum. Kalau nanti rapelan, ya kan? Kan kita nggak tahu perhitungan semesta, oke? Jadi saya kira itu aja teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nyimak video ini. Semoga manfaat positif sehingga bisa berkah untuk saya yang bacakan dan berkah pula untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Kalian suka apa enggak dengan tema yang gelap-gelap seperti ini atau enak yang suka yang terang? Ya, silakan kalian tulis di komentar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.